Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tetap semangat dan bersyukur apapun kondisinya sekarang. Jangan menyerah dan tetap berjuang. Biarkan saja orang-orang yang mengganggu kenyamanan kalian, baik itu dari di pinjol legal maupun ilegal. Jangan pedulikan mereka, tetap fokus dan optimis teman-teman. Saya tetap ingin memberi motivasi dan semangat untuk kalian semua. Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara menghadapi DC pinjaman online yang mengerikan. Jadi, simak videonya, jangan sampai melewatkan video kali ini agar tidak kehilangan informasi penting. Ini adalah salah satu hal yang menakutkan bagi siapapun yang menghadapi hal seperti ini. Jadi ada teman kita yang mendapatkan pesan dari DC Pinjol. DC Pinjolnya mengatakan seperti ini, jika Anda tidak mau membayar tagihan kami akan laporkan karena Anda tidak respon dan tidak membayar tagihan. Menghindari penagihan, lari dari penagihan, masuk indikasi penipuan serta pelarian dana perusahaan, penggelapan dana tanpa pengembalian, bukti riwayat di sini semua, serta mutasi rekening pencairan dari bank. Jika tidak segera Anda respon, Anda akan jadi buronan. Oke, saya akan jelaskan untuk kalian semua. Jadi katanya bahwa kalian tidak respon, tidak bayar tagihan, menghindari tagihan, lari dari penagihan, masuk indikasi penipuan, serta pelarian dana perusahaan. Lari dengan dana perusahaan, siapa yang lari dengan dana perusahaan? Itu kan cair, bukan lari. Kalau lari dengan dana perusahaan seperti ini, ya misalnya ada debt collector, bukan debt collector pinjol. Kalau debt collector pinjol itu nggak boleh menagih secara kasar. Misalnya debt collector dari bank atau dari leasing menagih angsuran. Nasabahnya bayar, dikasih kwitansi, lalu uangnya diambil sama dia dengan rekapan kwitansi yang lembar lain. Biasanya kan kwitansi itu pasti ada 2 rangkap atau 3 rangkap. Dia simpan di tasnya, lalu harusnya itu dimasukkan ke kasir. Setelah mereka sampai ke kantornya, tapi itu nggak dikasihin oleh debt collector ke kantor. Dia pakai untuk bersenang-senang untuk kebutuhan pribadi. Itu baru namanya lari dari uang dengan uang perusahaan. Tidak sampai ke kasir, tidak sampai dibayarkan. Itu maksudnya pelarian uang perusahaan. Kalau nasabah disebut lari dengan uang perusahaan, dari mana ceritanya kan? Jadi di sini kan yang dipakai di si pinjol ngancam tadi indikasinya penipuan serta pelarian dana perusahaan dan dana tanpa kode etik. Pengembalian bukti riwayat di sini semua serta mutasi rekening pencairan dari bank. Jika tidak segera respon, Anda akan jadi buronan. Mudah sekali mereka mengatakan apapun yang mereka pikir itu akan menakutkan bagi semua nasabah mereka. Mereka berpikir nasabah-nasabah dengan hal seperti ini langsung ciut, langsung takut. Padahal sama sekali tidak ada yang takut bila memang mereka itu subscriber channel YouTube ini. Bila mereka juga setia dan selalu menonton setiap video saya. Saya yakin semuanya sudah terbuka. Mereka nggak peduli lagi dengan yang seperti ini. Jadi teman-teman, dalam situasi seperti ini, respon kalianlah yang paling penting, yang paling berguna, dan respon kalian yang paling awal sebagai penentu atas segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Kalian merespon segala macam teror seperti ini yang amat mematikan yang ada disebut buronan, lari dengan uang perusahaan dan akan dilaporkan, tapi tidak untuk penonton setiap video ini. Saya yakin tidak akan terpengaruh, tidak akan terprovokasi, tidak akan takut dengan ancaman seperti itu. Mereka bahkan paling ketawa melihat yang seperti ini. Lihatlah betapa mereka di si pinjol sebenarnya panik. Biasanya pinjol ini ketakutan. Mereka takut jabatannya sebagai debt collector nggak bakal terus berlangsung. Takut tidak lagi digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penagihan. Sebenarnya yang harus stres bukanlah kalian, melainkan kreditur atau pihak di si pinjol. Mereka mendapat tugas dari pinjaman online untuk menagih sejumlah uang. Tapi mereka tidak berhasil karena nasabah sudah tahu cara-cara seperti itu. Cara-cara menagih dengan ucapan kasar dan mengancam itu tidak efektif lagi. Akhirnya banyak yang gagal bayar. Gagal bayar itu merugikan dirinya sendiri. Dirinya yang tidak dapat gaji karena semua nasabah yang ditagih tidak membayar atau hanya membayar sedikit. Mereka tidak memenuhi target dari perusahaan pinjaman online. Kalian tidak perlu takut dengan DC. Gagal bayar itu tidak berpengaruh pada kalian. Gagal bayar tidak membuat kalian kehilangan pekerjaan atau kelaparan. Gagal bayar malah membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman hidupnya, lebih enak makanannya, lebih terjamin keluarganya, lebih senang jajanannya, lebih banyak belanjanya. Gagal bayar itu merugikan mereka para DC yang menagih. Mereka tidak dapat gaji, tidak ada bonus insentif, dipecat dari perusahaan.
itu yang sebenarnya terjadi. Kalian jangan takut dengan ancaman apapun dari DC. Ancaman itu hanya online, tidak akan jadi nyata. Semua itu hanya lewat online, karena Anda pinjamnya online juga. Beda kalau Anda pinjam bank, offline, pasti akan didatangi terus-menerus. Kalau online, ngapain takut? Paling-paling mereka datang offline cuma 1 atau 2 orang aja yang punya isi lapangan. Hanya sedikit saja, kalian gak usah takut sama sekali. Saya harus meluruskan ini, kalian jangan takut gagal bayar. Gagal bayar adalah kondisi teman-teman tidak bisa membayar karena aliran kas kalian terganggu. Kalian tidak mungkin membayar karena semua uang kalian sudah dialokasikan untuk kebutuhan hidup keluarga kalian. Jadi, apapun yang mereka kirimkan, bahwa kalian mencuri dana perusahaan, kalian akan dilaporkan, kalian terindikasi menjadi orang tidak jujur dan lain-lain, jangan khawatir. Biarkan saja itu cuma akal-akalan mereka yang mencoba apapun untuk mengintimidasi kalian. Mereka berharap kalian yang ingin gagal bayar hatinya berubah karena gentar dengan ancaman mereka. Akhirnya kalian membayar dengan dana apapun. Misalnya dana yang seharusnya untuk kebutuhan hidup anak-anak kalian, kebutuhan anak istri, kebutuhan dapur, kalian gunakan dulu. Karena takut, karena nyalinya menciut, karena sudah ketakutan duluan. Atau kalau nggak ada duit lagi, kalian pinjam lagi untuk bayar utang. Itu nggak akan selesai. Utang dengan hutang nggak akan selesai, malah tambah besar, tambah dalam hutang kalian. Jangan gali lubang, tutup lubang. Saya doakan untuk kalian semua yang saat ini sedang sakit terbaring di tempat tidur, semoga Allah menyembuhkan kalian dan Allah kembali menyegarkan pikiran kalian. Semoga kalian bisa kembali fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Teman-teman yang saat ini sedang banyak bermasalah, diteror oleh ancaman pinjaman online yang sangat menyakitkan sampai mempermalukan semua kontak dan pertemanan kalian. Ikhlaskan itu semua adalah risiko yang harus kalian hadapi. Jangan pernah kalian putus asa, lebih dekat lagi dengan Allah, lebih banyak beribadah, dan gantungkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah satu-satunya solusi atas hidup kalian. Saya di sini hanya sebagai perantara kalian, memotivasi kalian. Selebihnya sumber solusi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan buat kalian semua subscriber saya dimanapun berada, semoga Allah memberikan kesehatan yang terbaik untuk kalian, dan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kalian semua. Semoga Allah memberkati kalian, memberikan rezeki untuk kalian semua, dan tentunya akan memberikan kemudahan dan keberhasilan atas setiap usaha yang kalian lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Info Pinjol dan nyalakan notifikasinya agar dapat notifikasi terbaru dari setiap video-video yang sudah diupload. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.